Pemilu 2024, tragedi politik yang mencederai amanat reformasi. Pemilihan umum 2024 telah menjadi panggung bagi pertunjukan politik yang paling brutal, penuh kejanggalan, dan memalukan sejak era reformasi dimulai. Etika yang hilang dan campur tangan penguasa yang menghalalkan segala cara telah mengaburkan batas antara keadilan dan kepentingan pribadi, mengarah pada pemilihan yang jauh dari demokratis dan transparan. Berbagai pelanggaran dan manipulasi telah terjadi sejak proses pemilu dimulai, menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan publik terhadap hasil akhir yang akan ditentukan. Pemilu 2024 telah mencederai amanat reformasi yang bertujuan untuk menghilangkan praktik KKN korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan menciptakan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Salah satu kejanggalan yang paling mencolok dalam pemilu 2024 adalah perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menurunkan batas usia calon wakil presiden dari minimal 40 tahun menjadi boleh di bawah 40 tahun dengan syarat tertentu. Perubahan ini diduga dilakukan untuk mengakomodasi keinginan Presiden Joko Widodo yang ingin mencalonkan anaknya, Gibran, sebagai cawapresnya. Gibran yang baru berusia 36 tahun saat ini tidak memiliki pengalaman dan rekam jejak yang memadai untuk menjadi pemimpin negara. Namun, dengan bantuan ayahnya yang berkuasa, ia berhasil mendapatkan dukungan dari partai-partai politik yang berkoalisi dengan pemerintah. Tindakan ini menunjukkan betapa Presiden Joko Widodo telah melanggar etika dan moral politik dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan dinasti keluarganya. Ia juga telah mengabaikan aspirasi dan kepentingan rakyat yang menginginkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, pemilu 2024 juga diwarnai oleh penggunaan bansos, bantuan sosial, sebagai alat politik untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Bansos yang seharusnya menjadi hak rakyat yang membutuhkan, malah disalahgunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi pilihan rakyat. Bansos yang dibagikan kepada rakyat miskin, disertai dengan atribut dan simbol partai atau calon yang didukung oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa bansos tersebut berasal dari partai atau calon tersebut, bukan dari pemerintah. Dengan demikian, rakyat diharapkan akan memilih partai atau calon tersebut sebagai bentuk balas budi. Padahal, bansos tersebut sebenarnya berasal dari uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah. Penggunaan bansos sebagai alat politik ini telah melanggar prinsip netralitas dan profesionalisme aparatur negara, serta mengancam hak rakyat untuk memilih secara bebas dan adil. Tidak hanya itu, pemilu 2024 juga tercemar oleh banyaknya penggelembungan suara yang dilakukan oleh salah satu calon. Penggelembungan suara ini dilakukan dengan cara memanipulasi data pemilih, membeli suara, mengintimidasi pemilih, dan melakukan kecurangan di tempat pemungutan suara TPS. Penggelembungan suara ini bertujuan untuk memperbesar selisih suara antara calon yang diinginkan dengan calon lainnya, sehingga sulit untuk digugat atau dibantah. Penggelembungan suara ini telah merusak kredibilitas dan integritas pemilu, serta mengkhianati hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Dari berbagai fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilu 2024 adalah tragedi politik yang mencederai amanat reformasi. Pemilu 2024 telah menunjukkan betapa rendahnya etika dan moral politik di Indonesia, serta betapa besarnya pengaruh dan campur tangan penguasa dalam proses pemilu. Pemilu 2024 telah menjauhkan Indonesia dari cita-cita demokrasi yang sehat dan bermartabat. Pemilu 2024 telah mengkhianati harapan dan kepercayaan rakyat terhadap pemilu sebagai sarana perubahan dan kemajuan. Pemilu 2024 telah menjadi mimpi buruk bagi rakyat Indonesia.